Selalu ada untuk orang lain. Selalu membantu ketika mereka membutuhkanmu. Selalu meluangkan waktu, tenaga, bahkan perasaanmu demi kebahagiaan mereka. Namun ketika kamu yang sedang terjatuh, ketika kamu membutuhkan seseorang untuk sekadar mendengarkan, tiba-tiba semua orang menghilang. Tidak ada yang benar-benar hadir. Kalau kamu pernah merasakan hal itu, mungkin selama ini kamu bukan hanya orang baik. Mungkin kamu terlalu baik. Dan sayangnya, di dunia ini, terlalu baik seringkali membuat seseorang dimanfaatkan. Bukan karena semua orang jahat, tetapi karena tidak semua orang tahu cara menghargai kebaikan. Ada orang yang melihat ketulusan sebagai kelemahan. Ada yang menganggap kesabaranmu sebagai kesempatan untuk terus meminta. Ada pula yang berpikir, dia pasti tidak akan marah. Dia pasti akan membantu lagi. Dia pasti akan memaafkanku. Dan tanpa sadar, kamu terus memberi. Sementara mereka terus mengambil. Sampai akhirnya, yang tersisa hanyalah rasa lelah. Menjadi orang baik adalah sesuatu yang indah. Dunia memang membutuhkan lebih banyak orang yang peduli. Lebih banyak orang yang mau membantu. Lebih banyak orang yang mampu mengerti perasaan sesamanya. Namun ada satu hal yang sering dilupakan. Menjadi baik tidak berarti harus selalu mengorbankan dirimu sendiri. Ada perbedaan besar antara menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang tidak pernah berani berkata tidak. Sayangnya, banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa menolak permintaan orang lain adalah sesuatu yang buruk. Kita takut dianggap egois. Takut dianggap berubah. Takut kehilangan teman. Takut membuat orang lain kecewa. Akhirnya kita terus berkata, iya. Padahal hati kita sedang berteriak, aku sebenarnya lelah. Coba ingat kembali. Berapa kali kamu meminjamkan uang padahal kondisi keuanganmu sendiri sedang sulit? Berapa kali kamu membantu menyelesaikan pekerjaan orang lain, sementara pekerjaanmu sendiri belum selesai? Berapa kali kamu mengalah hanya supaya suasana tetap damai? Berapa kali kamu meminta maaf? Padahal sebenarnya kamu tidak bersalah? Dan yang paling menyakitkan, berapa kali kamu menangis sendirian karena merasa tidak pernah dihargai? Kalau jawabannya, sering. Mungkin inilah saatnya kamu berhenti sejenak. Bukan untuk berubah menjadi orang yang dingin. Bukan untuk membalas perlakuan mereka. Tetapi untuk mulai belajar menghargai dirimu sendiri. Bayangkan sebuah sumur. Semua orang datang mengambil air. Setiap hari. Tanpa henti. Kalau tidak pernah ada hujan yang mengisi kembali sumur itu, apa yang akan terjadi? Lambat laun airnya akan habis. Begitu juga dengan dirimu. Kamu terus memberi perhatian. Memberi tenaga. Memberi waktu. Memberi kesempatan. Memberi pengertian. Memberi maaf. Memberi bantuan. Tetapi kapan terakhir kali kamu memberi sesuatu untuk dirimu sendiri? Kapan terakhir kali kamu benar-benar beristirahat tanpa merasa bersalah? Kapan terakhir kali kamu berkata, hari ini aku ingin memikirkan diriku sendiri. Kalau kamu bahkan tidak bisa mengingatnya, mungkin selama ini kamu sudah terlalu lama hidup hanya untuk menyenangkan orang lain. Ironisnya, orang yang paling sering dimanfaatkan bukanlah orang yang lemah. Justru seringkali mereka adalah orang yang paling tulus. Mereka percaya bahwa setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Mereka berharap ketulusan akan melahirkan ketulusan. Dan memang, harapan itu tidak salah. Tetapi kenyataannya, tidak semua orang memiliki hati yang sama. Kamu mungkin memberi karena peduli. Orang lain menerima karena terbiasa. Kamu membantu karena ikhlas. Orang lain meminta karena merasa berhak. Disinilah luka itu mulai muncul. Bukan karena kamu memberi, melainkan karena pemberianmu dianggap sebagai kewajiban. Ada sebuah kalimat yang sangat sederhana, tetapi begitu dalam maknanya. Jika seseorang hanya datang ketika membutuhkanmu, maka yang mereka cari bukan dirimu tetapi manfaatmu. Kalimat itu memang terdengar menyakitkan. Namun terkadang, kebenaran memang tidak selalu nyaman untuk didengar. Lihatlah siapa saja yang menghubungimu. Apakah mereka bertanya bagaimana kabarmu? Ataukah mereka langsung meminta bantuan?
Apakah mereka peduli ketika kamu sedang kesulitan? Ataukah mereka hanya muncul ketika membutuhkan sesuatu? Jawabannya mungkin akan membuka matamu. Tidak semua orang yang dekat denganmu benar-benar peduli padamu. Sebagian hanya nyaman dengan semua yang bisa kamu berikan. Dan itu bukan salahmu. Yang salah adalah jika kamu terus membiarkan dirimu diperlakukan seperti itu. Mulai hari ini, belajarlah memahami satu hal. Kamu tidak diciptakan untuk memenuhi harapan semua orang. Kamu tidak harus selalu tersedia. Kamu tidak harus selalu mengalah. Kamu tidak harus selalu mengatakan, iya. Karena hidupmu juga berharga. Perasaanmu juga penting. Waktumu juga bernilai. Dan kebahagiaanmu, sama pentingnya dengan kebahagiaan orang lain. Ada satu kenyataan dalam hidup yang mungkin sulit diterima. Tidak semua orang yang tersenyum kepadamu benar-benar menghargaimu. Tidak semua orang yang memanggilmu, teman, benar-benar peduli padamu. Dan tidak semua orang yang mengatakan, terima kasih, benar-benar menghargai pengorbananmu. Sebagian orang hanya menghargai apa yang bisa kamu berikan. Bukan siapa dirimu. Mereka senang ketika kamu selalu membantu. Mereka memujimu ketika kamu selalu ada. Mereka mencarimu ketika mereka membutuhkan solusi. Tetapi begitu kamu mulai berkata, maaf, kali ini aku tidak bisa. Sikap mereka perlahan berubah. Mereka mulai menjaga jarak. Mulai kecewa. Bahkan mungkin mulai membicarakanmu di belakang. Saat itulah kamu akan sadar. Yang mereka sukai bukan dirimu. Yang mereka sukai adalah kemudahan yang selama ini kamu berikan. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah pohon yang sedang berbuah? Selama buahnya masih banyak, orang-orang akan datang. Mereka memetik. Mereka menikmati hasilnya. Bahkan ada yang melempar batu agar buahnya jatuh lebih cepat. Tetapi ketika musim berganti, saat pohon itu tidak lagi menghasilkan buah, tidak ada lagi yang datang. Pohon itu tetap berdiri di tempat yang sama. Namun perhatian orang-orang menghilang. Kadang hidup juga seperti itu. Selama kamu terus memberi, banyak orang berada di sekitarmu. Tetapi ketika kamu sedang tidak mampu memberi, barulah kamu tahu siapa yang benar-benar tulus. Dan meskipun kenyataan itu menyakitkan, percayalah, lebih baik mengetahui siapa yang benar-benar peduli sekarang daripada terus hidup dalam hubungan yang hanya menguras tenaga dan perasaanmu. Salah satu alasan mengapa orang baik sering dimanfaatkan adalah karena mereka sulit menetapkan batas. Mereka takut dianggap berubah. Takut dianggap sombong. Takut kehilangan hubungan. Padahal, menetapkan batas bukan berarti membenci seseorang. Menetapkan batas bukan berarti menjadi egois. Menetapkan batas adalah bentuk menghargai. Ada kalimat sederhana yang mungkin perlu sering kamu ingat. Kebaikan tanpa batas seringkali berubah menjadi pengorbanan yang tidak dihargai. Kalimat ini bukan mengajarkan kita untuk berhenti berbuat baik. Justru sebaliknya. Tetaplah menjadi orang baik. Tetapi jangan sampai kebaikanmu membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Karena jika setiap hari kamu terus mengorbankan kebahagiaanmu demi orang lain, lama-kelamaan yang tersisa hanyalah kelelahan. Dan orang yang lelah, sulit memberikan kebaikan yang tulus. Banyak orang mengira bahwa menjadi orang baik berarti selalu berkata, iya. Padahal, orang yang benar-benar dewasa tahu kapan harus berkata, iya. Dan kapan harus berkata, tidak. Mengatakan, tidak, bukan berarti kamu tidak peduli. Mengatakan, tidak, berarti kamu sedang jujur pada kemampuanmu. Tidak ada yang salah dengan berkata, maaf, aku sedang tidak bisa membantu. Tidak ada yang salah dengan berkata, aku membutuhkan waktu untuk diriku sendiri. Tidak ada yang salah dengan berkata, aku juga sedang berjuang. Karena kenyataannya, kamu bukan mesin. Kamu bukan pahlawan yang harus menyelamatkan semua orang. Kamu adalah manusia. Dan manusia juga berhak merasa lelah. Ingatlah sebuah aturan sederhana ketika naik pesawat. Pramugari selalu mengatakan, pasang masker oksigenmu sendiri terlebih dahulu sebelum membantu orang lain. Mengapa? Karena jika kamu kehilangan napas, kamu tidak akan mampu menolong siapapun. Hidup juga demikian. Kalau kamu terus mengabaikan kesehatan mentalmu, mengabaikan kebahagiaanmu,
mengabaikan kebutuhanmu. Suatu hari kamu akan kehabisan tenaga. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya dirimu yang terluka. Orang-orang yang benar-benar menyayangimu juga akan kehilangan sosok terbaikmu. Jadi mulai hari ini, belajarlah mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Belajarlah beristirahat tanpa merasa malas. Belajarlah memilih dirimu sendiri tanpa merasa egois. Karena menjaga diri bukanlah bentuk keegoisan. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Sebab tidak ada seorang pun yang akan menjaga hidupmu lebih baik selain dirimu sendiri. Lihatlah perjalanan hidupmu. Bukankah selama ini kamu sudah berjuang begitu keras? Bukankah kamu sudah melewati begitu banyak masalah? Bukankah kamu sudah bertahan dari luka yang bahkan tidak diketahui orang lain? Kalau begitu, mengapa sekarang kamu justru membiarkan orang lain terus melukai hatimu? Mengapa kamu terus memaafkan mereka yang tidak pernah belajar menghargaimu? Mengapa kamu terus mengejar orang yang bahkan tidak pernah berusaha mempertahankanmu? Kadang, keberanian terbesar dalam hidup bukanlah bertahan, melainkan berani melepaskan apa yang terus menyakitimu. Ada orang yang akan menghargaimu hanya ketika kamu berhenti selalu tersedia. Ada orang yang baru menyadari nilaimu ketika kamu tidak lagi selalu mengalah. Dan ada orang yang baru menghormatimu ketika kamu mulai menghormati dirimu sendiri. Jadi, jangan takut berubah menjadi pribadi yang lebih tegas. Karena ketegasan bukanlah kebencian. Ketegasan adalah bentuk cinta kepada diri sendiri. Dan orang-orang yang benar-benar tulus tidak akan pergi hanya karena kamu mulai memiliki batasan. Mereka justru akan semakin menghargaimu. Pernahkah kamu bertanya kepada dirimu sendiri, mengapa aku selalu berusaha membuat semua orang bahagia? Mengapa aku selalu takut mengecewakan orang lain? Mengapa aku lebih mudah memikirkan perasaan mereka daripada perasaanku sendiri? Kalau pertanyaan itu pernah terlintas di benakmu, mungkin selama ini kamu sedang hidup sebagai people pleaser. Orang yang selalu berusaha menyenangkan semua orang. Sekilas, itu terdengar seperti sifat yang baik. Namun jika dilakukan tanpa batas, people pleaser justru menjadi salah satu jalan tercepat menuju kelelahan batin. Karena hidupmu perlahan tidak lagi ditentukan oleh apa yang kamu inginkan, melainkan oleh apa yang diinginkan orang lain. Bayangkan seseorang yang membawa sebuah tas. Di awal perjalanan, tas itu terasa ringan. Lalu satu orang datang dan berkata, "Tolong bawakan barangku sebentar." Kamu mengangguk. Tidak lama kemudian, orang lain datang. "Titip barangku juga, ya?" Kamu kembali mengangguk. Kemudian datang lagi orang berikutnya. Dan lagi. Dan lagi. Awalnya kamu berpikir, "Ah, cuma sedikit. Tidak apa-apa. Aku masih kuat." Namun tanpa kamu sadari, tas itu semakin berat. Langkahmu mulai melambat. Punggungmu mulai sakit. Kamu mulai kehabisan tenaga. Yang menyedihkan, orang-orang yang menitipkan barang itu tetap berjalan dengan ringan. Mereka tidak merasakan beban yang sedang kamu pikul. Begitulah hidup ketika kamu selalu memikul masalah orang lain, tetapi lupa menjaga dirimu sendiri. Banyak orang yang terlalu baik hidup dengan keyakinan seperti ini. Kalau aku terus membantu, mereka pasti akan menghargai aku. Sayangnya, hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Semakin sering kamu memberi tanpa batas, sebagian orang justru mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Apa yang dulu mereka syukuri, lama-kelamaan berubah menjadi harapan. Dan harapan itu berubah menjadi tuntutan. Hari ini kamu membantu sekali. Besok mereka berharap 2 kali. Lusa mereka menganggap itu kewajibanmu. Ketika suatu hari kamu tidak mampu, mereka berkata, "Kamu berubah." Padahal yang berubah bukan dirimu. Yang berubah adalah ekspektasi mereka. Ada pelajaran penting yang perlu kita pahami. Orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan memaksamu mengorbankan dirimu sendiri. Mereka tidak akan membuatmu merasa bersalah hanya karena kamu memilih beristirahat. Mereka tidak akan marah hanya karena sekali saja kamu tidak bisa membantu. Justru mereka akan berkata, "Tidak apa-apa. Aku mengerti. Istirahatlah." Karena mereka tahu, hubungan yang sehat tidak dibangun di atas pengorbanan satu pihak. Hubungan yang sehat dibangun dari saling menghargai.
saling memahami, dan saling menjaga. Mulai sekarang, perhatikan siapa saja yang tetap berada di sampingmu saat kamu tidak lagi bisa memberikan apa-apa. Saat kamu tidak punya uang untuk dipinjamkan. Saat kamu tidak punya tenaga untuk membantu. Saat kamu sedang sibuk memperbaiki hidupmu sendiri. Orang-orang yang tetap bertahan. Itulah orang yang layak kamu perjuangkan. Karena mereka mencintaimu bukan karena manfaatmu. Mereka menghargaimu karena siapa dirimu. Dan percayalah, orang seperti itu mungkin tidak banyak. Tetapi mereka jauh lebih berharga daripada puluhan orang yang hanya datang saat membutuhkanmu. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang berhati lembut. Mereka mengira bahwa semua orang memiliki hati yang sama. Karena mereka tidak tega menyakiti orang lain. Mereka berpikir orang lain juga tidak akan tega menyakiti mereka. Karena mereka selalu menepati janji. Mereka percaya orang lain juga akan melakukan hal yang sama. Karena mereka tulus, mereka mengira ketulusan akan selalu dibalas dengan ketulusan. Sayangnya, tidak semua orang memiliki cara berpikir yang sama. Dan menerima kenyataan itu bukan berarti kamu menjadi sinis. Itu berarti kamu mulai melihat hidup dengan lebih bijaksana. Bijaksana bukan berarti berhenti percaya kepada siapapun. Bijaksana berarti tahu kepada siapa kamu memberikan kepercayaan. Tidak semua orang layak mengetahui semua cerita hidupmu. Tidak semua orang pantas mendapatkan seluruh waktumu. Tidak semua orang berhak masuk ke ruang paling dalam di hatimu. Karena kepercayaan adalah sesuatu yang harus dibangun. Bukan diberikan begitu saja. Mulailah belajar melihat tindakan, bukan hanya kata-kata. Banyak orang pandai berbicara. Mereka mengatakan bahwa mereka peduli. Bahwa mereka akan selalu ada. Bahwa mereka tidak akan meninggalkanmu. Tetapi ketika hidupmu sedang sulit, kata-kata itu menghilang. Yang tersisa hanyalah kenyataan. Karena pada akhirnya, tindakan akan selalu berbicara lebih keras daripada janji. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, pohon yang paling tinggi justru diterpa angin paling kencang. Begitu pula dengan orang yang memiliki hati baik. Mereka sering menjadi tempat orang lain bersandar. Menjadi tempat orang lain mengeluh. Menjadi tempat orang lain meminta bantuan. Tetapi jangan lupa, pohon yang kuat juga memiliki akar yang kuat. Akar itulah batasan. Akar itulah harga diri. Akar itulah kemampuan untuk berkata, aku akan membantumu sebisaku, tetapi aku juga harus menjaga diriku. Karena pohon yang akarnya rapuh, akan tumbang ketika badai datang. Dan manusia yang tidak memiliki batasan, akan hancur ketika terlalu banyak orang mengambil manfaat darinya. Kalau hari ini kamu sedang merasa kecewa, merasa dimanfaatkan, merasa tidak dihargai, jangan biarkan pengalaman itu mengubahmu menjadi orang yang penuh kebencian. Jangan biarkan luka membuatmu menutup hati. Tetaplah menjadi pribadi yang baik. Tetaplah memiliki kepedulian. Tetaplah menolong ketika memang kamu mampu. Tetapi mulai hari ini, lakukan semuanya dengan kebijaksanaan. Karena kebaikan yang disertai kebijaksanaan akan membawa kedamaian. Sedangkan kebaikan tanpa batas seringkali hanya meninggalkan kelelahan. Ingatlah, kamu tidak harus menyelamatkan semua orang. Kamu hanya perlu menjadi manusia yang baik, tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dan ketika kamu mulai menghargai dirimu, dunia perlahan akan belajar menghargaimu juga. Sebelum video ini berakhir, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas perlahan. Lalu tanyakan satu pertanyaan kepada dirimu sendiri. Kapan terakhir kali kamu benar-benar memilih dirimu sendiri? Bukan memilih karena ego. Bukan karena ingin menang sendiri. Tetapi memilih karena kamu sadar kalau dirimu juga pantas dicintai. Selama ini mungkin kamu terlalu sibuk menjadi tempat pulang bagi orang lain. Terlalu sibuk menjadi pendengar. Terlalu sibuk menjadi penolong. Terlalu sibuk menjadi orang yang selalu mengerti. Namun, siapa yang selama ini menjadi tempat pulangmu? Siapa yang mendengarkan keluh kesahmu? Siapa yang bertanya apakah kamu baik-baik saja? Kalau jawabannya tidak ada, maka mulai hari ini, jadilah orang itu untuk dirimu sendiri. Jangan menunggu orang lain menghargaimu, kalau kamu sendiri belum menghargai dirimu.
Jangan berharap orang lain menjaga perasaanmu. Kalau kamu terus mengabaikan perasaanmu sendiri. Karena cara orang memperlakukanmu seringkali berawal dari cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Kalau kamu terus menerima perlakuan yang menyakitkan, orang akan menganggap itu wajar. Kalau kamu terus mengorbankan kebahagiaanmu, mereka akan mengira kamu memang tidak keberatan. Dan kalau kamu tidak pernah berkata, "Cukup," tidak akan ada yang tahu bahwa kamu sedang terluka. Mulai sekarang, belajarlah mengatakan, "Aku tidak bisa," tanpa merasa bersalah. Belajarlah berkata, "Aku butuh waktu untuk diriku," tanpa takut dihakimi. Belajarlah memilih ketenangan, daripada terus mempertahankan hubungan yang hanya menguras tenaga. Karena kedamaian batin jauh lebih berharga daripada hubungan yang dipenuhi kepura-puraan. Percayalah, orang yang benar-benar menyayangimu tidak akan pergi hanya karena kamu mulai memiliki batasan. Mereka akan memahami. Mereka akan menghormatimu. Karena mereka mencintaimu sebagai manusia, bukan sebagai tempat meminta bantuan. Sebaliknya, orang yang marah ketika kamu mulai berkata, "Tidak," seringkali adalah orang yang selama ini paling diuntungkan oleh ketidakmampuanmu untuk menolak. Mungkin kalimat ini terdengar keras. Tetapi renungkanlah. Tidak semua orang kecewa karena kamu berubah. Sebagian hanya kecewa karena mereka tidak bisa lagi memanfaatkanmu seperti dulu. Ingat, kebaikan bukan berarti selalu mengalah. Kesabaran bukan berarti membiarkan diri disakiti. Memaafkan bukan berarti memberi izin kepada seseorang untuk mengulang kesalahan yang sama. Dan mencintai orang lain tidak boleh membuatmu berhenti mencintai dirimu sendiri. Karena kamu juga manusia. Kamu juga punya batas. Kamu juga punya mimpi. Kamu juga punya hati yang bisa lelah. Dan semua itu layak dijaga. Bayangkan hidupmu 5 tahun dari sekarang. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kamu tetap menjadi orang yang selalu berkata, "Iya." Masih takut mengecewakan siapapun. Masih memikul beban semua orang. Masih menangis diam-diam setiap malam. Masih berharap suatu hari mereka akan berubah. Tetapi tahun demi tahun berlalu. Dan kamu tetap terluka. Kemungkinan kedua, mulai hari ini kamu belajar mencintai dirimu. Belajar berkata, "Tidak," ketika memang perlu. Belajar memilih lingkungan yang menghargaimu. Belajar melepaskan hubungan yang hanya membuatmu merasa tidak cukup. Mungkin di awal terasa sulit. Mungkin ada orang yang menjauh. Mungkin ada yang salah paham. Tetapi perlahan, hidupmu menjadi lebih tenang, lebih ringan, dan jauh lebih damai. Pilihan itu ada di tanganmu. Jangan takut kehilangan orang yang hanya bertahan karena manfaat yang kamu berikan. Karena kehilangan orang seperti itu bukanlah kerugian. Justru itu adalah ruang kosong yang nantinya akan diisi oleh orang-orang yang benar-benar menghargaimu. Ingatlah, kualitas hubungan selalu lebih penting daripada jumlah hubungan. Lebih baik memiliki satu sahabat yang tulus daripada 100 kenalan yang hanya datang saat membutuhkanmu. Lebih baik memiliki sedikit orang yang benar-benar peduli daripada dikelilingi banyak orang yang hanya mengingatmu ketika mereka sedang kesulitan. Dan kalau hari ini kamu sedang berada di titik paling lelah, merasa tidak dihargai, merasa dimanfaatkan, merasa semua kebaikanmu sia-sia, aku ingin kamu mengingat satu kalimat ini. Jangan berhenti menjadi orang baik, tetapi berhentilah menjadi orang yang mudah dimanfaatkan. Karena dunia tetap membutuhkan orang-orang baik. Tetapi dunia juga membutuhkan orang-orang baik yang tahu bagaimana menjaga dirinya sendiri. Mulai besok pagi, lakukan satu hal sederhana. Tanyakan pada dirimu sebelum melakukan sesuatu untuk orang lain. Apakah ini dilakukan karena aku benar-benar ingin membantu, atau karena aku takut mereka tidak menyukaiku? Kalau jawabannya adalah rasa takut, berhentilah sejenak. Pikirkan kembali. Karena keputusan yang lahir dari rasa takut jarang membawa kebahagiaan. Tetapi keputusan yang lahir dari kesadaran akan membuatmu hidup lebih damai. Terakhir, aku ingin kamu mengingat ini.
Kamu tidak harus menjadi sempurna agar layak dihargai. Kamu tidak harus selalu mengalah agar layak dicintai. Kamu tidak harus mengorbankan dirimu agar dianggap sebagai orang baik. Jadilah pribadi yang baik. Jadilah pribadi yang tulus. Tetapi jangan pernah lupa untuk menjadi baik kepada dirimu sendiri. Karena ketika kamu belajar menghargai dirimu, kamu sedang mengajarkan dunia bagaimana seharusnya memperlakukanmu. Dan percayalah, hari ketika kamu berhenti mengejar penerimaan semua orang, adalah hari ketika kamu mulai menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Semoga setelah video ini, kamu tidak lagi takut berkata, tidak lagi merasa bersalah karena memilih dirimu sendiri, dan tidak lagi membiarkan siapapun memanfaatkan kebaikanmu. Karena kamu berharga. Bukan karena apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain, tetapi karena siapa dirimu sebenarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, tetaplah menjadi orang baik, tetapi jangan pernah kehilangan dirimu demi menyenangkan semua orang.